Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membuat video untuk pembahasan latihan penilaian harian untuk materi bilangan bulat. Ibu mulai saja dari nomor 1. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal tipe nomor 1, itu kalian perlu mengingat kembali bahwa tanda pertidaksamaan ini artinya kurang dari benar. Kurang dari atau lebih kecil ya, lebih kecil dari boleh. Kalau tanda seperti ini artinya lebih dari atau lebih besar dari gitu. Oke. Nah, kemudian kita juga harus mengingat nih bahwa dalam suatu garis bilangan ini 0 misal. Di sini ada bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri 0 itu ada negatif 1, ada negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Perhatikan, dalam garis bilangan itu semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Artinya 0 dengan 3 akan lebih besar 3. Negatif 3 dengan negatif 1 akan lebih besar negatif 1 gitu ya. Ini coba diingat-ingat kembali. Oke, sekarang coba nomor 1 yang benar. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Coba kita cek yang A. 200 itu kurang dari 147. Sedangkan seharusnya 200 itu lebih besar ya. 200 dengan 147 lebih besar 200 seharusnya. Kemudian yang B, negatif 52 lebih besar negatif 102. Kalau ini Bu perpanjang, nanti di suatu titik kalian akan ketemu dengan negatif 52. Nah, negatif 102 itu adanya di sebelah kirinya atau di sebelah kanan kah? Di sebelah kirinya negatif 52 ya. Atau di sini bisa ada negatif 102. Artinya negatif 52 itu lebih besar dari negatif 102 karena negatif 52 ada di sebelah kanan negatif 102. Berarti ini jawabannya benar. Nah, yang C dan yang D coba diperhatikan, negatif 1596 itu kurang dari negatif 4000, harusnya lebih dari karena negatif 1596 itu ada di sebelah kanan nanti dari negatif 4000. Pun dengan yang D itu harusnya kurang dari ya, karena ini positif nih. Jelas akan lebih besar positifnya gitu. Oke. Lanjut ke yang nomor 2, hasil dari 8 ditambah negatif 5 dikurang negatif 6 kalikan 3. Oke. Ini perlu di garis bawahi bahwa dalam operasi campuran itu silahkan dikerjakan terlebih dahulu operasi yang di dalam tanda kurung nih. Yang kedua itu tanda perkalian atau pembagian. Yang ketiga, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga adalah tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau ada dua-duanya nih, Bu, ada kali dan bagi, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling depan. Kalau perkalian dulu baru pembagian, berarti perkalian yang kita kerjakan terlebih dahulu, gitu ya. Oke, untuk nomor 2, hasil dari 8 ditambah negatif 5 dikurang negatif 6 dikalikan 3. Ibu jawab di sini ya. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Adakah yang di dalam kurung? Ada ini ya. Kalau yang di dalam kurung ini hanya untuk memisahkan antara tanda tambah dengan negatif di sini. Oke. Oke, sekarang Ibu tulis dulu dari awal. 8 ditambah negatif 5. Oke, dikurang, Ibu tulis dikurang. Yuk, yang ini dioperasikan. Negatif 5 dikali 3. Negatif kali positif, hasilnya negatif. 6 kalikan 3, 18. Oke, ini adanya penjumlahan dan pengurangan. Artinya sejajar ya, boleh dikerjakan
yang penjumlahan atau pengurangan. Tapi karena ini yang di depan adalah penjumlahan, maka kita jumlahkan dulu. 8 ditambah negatif 5 adalah 3. Dikurang juga. Negatif min 18. Ibu tulis ulang, negatif dikurang negatif 18. Sama dengan 3. Ini ada dikurang negatif. Artinya jadi ditambah kemarin ya. Ditambah 18. Sama dengan 21. Jawabannya A. Oke, lanjut ya. Nomor 3. 20 ditambah 175 dibagi 25 dikurang negatif 5. Sekarang nomor 3 Ibu tulis di sini ya. Soalnya Ibu ulang, 20 ditambah 175 dibagi 25 dikurang negatif 5. Jawabannya Ibu tulis di bawahnya. Oke, sekarang perhatikan. Dikerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Adakah tanda kurung di sini? Tidak ada ya. Ini tanda kurungnya hanya untuk memisahkan negatif dengan negatif. Karena ada operasi, terus di sini ada negatif lagi gitu. Jadi dipisahkan aja. Tapi untuk operasinya yang di dalam tanda kurung tidak ada. Maka coba kita cek, adakah perkalian atau pembagian di sini? Ada, Bu. Ini. Oke, berarti ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Sisanya kita tulis ulang. 20 ditambah. Nah, ini kita kerjakan nih. 175 dibagi 25. Berapa? Oke, 7 ya. Nanti dihitung coba. 175 dibagi 25. Itu adalah 7. Dibagi negatif 5. Jadi, betul. Ditambah 5. Oke, negatif ketemu negatif jadi positif. Sama dengan, tinggal dijumlah saja. 20 ditambah 7 ditambah 5. 27 ditambah 5 sama dengan, silakan dihitung. Ya, 32. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Nilai dari negatif 3. Oke, nomor 4 Ibu tulis di sini. Negatif 3 dikalikan 15 ditambah negatif 52. Kurung lagi sama dengan titik-titik. Oke, yuk. Ini Ibu tulis di bawahnya aja. Sama dengan. Oke, silakan dicari adakah tanda kurung di sini? Ada, Bu. Yang mana? Ini. Oke, berarti ini kita kerjakan terlebih dahulu. Walaupun ada tanda perkalian di sini. Nggak apa-apa. Tapi yang kita utamakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 3 tetap kita tulis negatif 3. Kali tetap kita tulis kali. Nah, ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu. 15 ditambah negatif 52. Coba. Punya uang 15. Kemudian punya hutang 52. Maka sisanya adalah 30 ya. 37. Sekarang Ibu tanya dulu, 37 itu hutangnya atau uangnya? Hutangnya ya. Berarti ini ada negatifnya. Begitu. Oke. Sama dengan negatif dikali negatif. Positif. Positif itu boleh tidak ditulis. Oke. 3 dikalikan 37. Hasilnya 111. Positif atau negatif? Positif. Hasilnya adalah yang C. Kemudian nomor 5. Nilai dari 35 ditambah sekian dikurang 34 dibagi 17. Ibu tulis di sini nomor 5. 35 ditambah 14 dikali 8, kemudian dikurang 34 dibagi 17. Oke, sekarang perhatikan adakah tanda kurung di sini? Ada. 35 ditambah 14 dikalikan 8. Berarti ini yang mau kita cari dulu. Perhatikan di tanda kurung itu ada penjumlahan dan perkalian juga. Berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu
Yang mana yang di dalam kurungnya? Ya, 14 dikali 8-nya terlebih dahulu. Oke, berarti yang di dalam kurung, Ibu tulis dalam kurung dulu, 35 ditambah ini yang mau kita cari. 14 dikalikan 8, 112. Oke, dikurang 34 dibagi 17. Sama dengan, masih adakah yang di dalam kurung? Masih ada, Bu. Yang mana? 35 ditambah 112. Hasilnya adalah 147 dikurang 34 dibagi 17. Oke, ini sudah tidak ada tanda kurung. Artinya yang bisa kita kerjakan adalah yang dikerjakan adalah tanda bagi dulu. Yang ini. Maka ini sama dengan 147 dikurang 34 dibagi 17. 2 ya. Sama dengan 145. Jawabannya yang A. Oke, sekarang lanjut nomor 6. Hasil dari negatif 18 ditambah 30 dibagi negatif 3 dikurang 1. Oke, nomor 6. Coba Ibu tulis ulang negatif 18 ditambah 30 dibagi negatif 3 dikurang 1. Sama dengan, adakah yang tanda di dalam kurung ini? Ada, Bu, ada 2. Ini dan ini. Baik, kalau gitu kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Oke, yang sebelah kiri tanda bagi dulu. Negatif 18 ditambah 30. Punya hutang 18, punya uang 30. Berarti uangnya masih sisa 12. Dibagi negatif 3, negatif 1. Punya hutang 3, hutang lagi 1. Berarti negatif 4. Karena ini ada bagi dan negatif, berarti Ibu kurung ya, biar ada pembeda. Sama dengan, kayak ini positif, ini negatif. Berarti hasilnya positif dibagi negatif, negatif. 12 dibagi 4, 3. Negatif 3. Yang B. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 7. Hasil dari negatif 96 dibagi 12 dikalikan negatif 5 adalah, Ibu tulis ulang di sini nomor 7, negatif 96 dibagi 12 dikali negatif 5. Sama dengan, yuk kita bagi, ada pembagian dan ada perkalian. Ini sama-sama kita dulukan ya, tetapi karena yang di depan itu adalah pembagian daripada perkaliannya duluan pembagian ya, maka yang kita kerjakan adalah pembagiannya terlebih dahulu. Oke. Negatif 96 kita bagi dengan 12. Negatif dibagi positif. Hasilnya, ya benar, hasilnya nanti negatif. 96 dibagi 12, 8. Dikali negatif 5, kita tulis lagi. Oke, yuk negatif dikali negatif, positif atau positif tidak perlu ditulis. 8 kali 5 adalah 40. Jadi jawaban yang D. Oke, nomor 8 hasil dari, Ibu tulis lagi. Nomor 8. Negatif 6 ditambah 6 dibagi 2 dikurang negatif 3 dikali 3. Oke. Yuk, berarti yang kita kerjakan yang tanda kurung ini dulu ya. Atau ini juga boleh. Tapi kita satu-satu dulu aja. Ini yang di tanda kurung, di dalam kurung ini ada penjumlahan dan ada pembagian. Berarti yang kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Berarti negatif 6 kita jumlah dengan 6 dibagi 2, 3. Dikurang negatif 3 kali 3. Ini kalian langsung juga boleh ya. Ini Ibu biar tidak bingung saja. Negatif 6 ditambah 3, negatif 3. Jelas ya? Punya uang 6, punya hutang 6, punya uang 3. Berarti hasilnya negatif 3.
dikurang negatif 3 kalikan 3. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. 3 kali 3, 9. Oke, sama dengan negatif 3 dikurang negatif 9, berarti jadi ditambah 9. Berapa hasilnya? 6, betul. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9. Hasil dari negatif 32 ditambah 3 kalikan 5 dikurang bla bla bla. Oke, kita cek dulu nomor 9. Ibu tulis ulang. Negatif 32 ditambah 3 kalikan 5 dikurang 18 dibagi negatif 6. Ini ya, sama dengan, ya adakah tanda kurung di sini? Tidak ada, atau operasi yang ada di dalam kurung, bukan ini ya, ini hanya untuk pemisah saja. Sekarang kita cari coba, adakah perkalian dan pembagian? Ada Bu, yang mana? Yang ini ya. Oke, berarti yang lain kita tulis dulu. Negatif 32 ditambah 3 kali 5, 15 dikurang 18 dibagi negatif 6. Oke, sama dengan, oke, setelah ini kita lihat lagi, adakah tanda perkalian atau pembagian? Ada Bu, yang mana? Ini. Oke, berarti yang lain kita tulis lagi. Negatif 32 ditambah 15 dikurang 18 dibagi negatif 6. Sama dengan negatif 3. Atau ini sebenarnya kalian boleh menuliskannya seperti ini. Negatif 32, ini boleh, yang ini juga boleh ya. Negatif 32 ditambah 15, ini negatif 18 dibagi negatif 6, hasilnya positif 3. Ini boleh nanti, hasilnya akan sama. Mau pakai ini boleh, mau pakai ini juga boleh. Oke, Bu lanjut ya, ini hasilnya negatif 32 ditambah 15 ditambah 3. Tuh, hasilnya jadi sama kan? Sama dengan, karena ini penjumlahan, maka langsung kita jumlah saja. Negatif 32 ditambah 15. Punya hutang 32. Kemudian punya uang 15. Hasilnya negatif 17. Kita tambah dengan 3. Negatif 4. Atau jawabannya yang B. Oke, kemudian selanjutnya nomor 10. Nomor 10 ternyata tidak dihitung ya. Yang ditanya adalah operasi hitung tersebut memiliki sifat, coba perhatikan, negatif 27 dikalikan 9 dikurang 16 itu bisa ditulis jadi negatif 27 dikalikan 9 kurang negatif 27 dikalikan 16 nih ya. Oh, pakai apa ini? Ini namanya sifat apa? Betul, namanya sifat distributif. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 11 berdasarkan sifat asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif adalah pengelompokan ya. Ya, bagaimana maksudnya? Jadi sifat asosiatif kalau Ibu punya A dikalikan B kalikan C, itu boleh dikerjakan yang ini dulu, A kali B di dalam kurung dikali C, sama dengan, akan sama hasilnya dengan perkalian gini, A kali yang dikerjakan B kali C. Jadi yang dikelompokkan yang depan itu A kali B nya, yang belakang B kali C nya, itu nanti hasilnya akan sama. Ini namanya sifat asosiatif. Oke, sekarang perhatikan. Untuk perkalian 4 kali negatif 11 kalikan negatif 7, berarti pengelompokan yang benar sifat asosiatif berdasarkan sifat asosiatif adalah yang A, jelas ya. Kalau yang B itu yang dikelompokkan yang belakang aja, yang
ruas kirinya tidak. Kemudian yang C itu yang dikelompokkan juga yang ruas kanan ini, yang di sini belum dikelompokkan. Nah, yang D itu yang dikelompokkan yang depan, gitu ya. Oke, kemudian nomor 12, perhatikan operasi ini. Kalau kalian ketemu nanti segitiga seperti ini, berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian tambahkan hasilnya dengan 2 kali bilangan kedua. Oke, artinya kalau Ibu punya negatif 8, tanda seperti ini 7, artinya negatif 8 itu adalah bilangan pertama, 7 itu adalah bilangan kedua. Sekarang negatif 8, segitiga 7, artinya bilangan pertama, segitiga bilangan 7. Kalikan bilangan pertama, berarti bilangan pertama negatif 8, dengan bilangan kedua. Dikali dengan bilangan kedua berapa? 7. Ini dikerjakan. Kemudian tambahkan hasilnya dengan 2 kali bilangan kedua. Bilangan keduanya berapa? 7. Gitu. Sama dengan tinggal dihitung, negatif 8 kalikan 7, negatif 56. Ditambah 2 kali 7, 14. Atau hasilnya adalah negatif 42. Sini yang B. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk yang nomor 13, seekor ikan berada dalam kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Ikan itu berenang sejauh 150 meter menuju permukaan laut. Posisi ikan itu sekarang berada titik-titik. Sekarang Ibu kalau ini permukaan laut nih. Ini permukaan laut. Kemudian posisi ikan itu berada di 800 meter misal. Ini 800. Berarti negatif ya. Negatif 800 meter nih. Kemudian ikan itu berenang sejauh 150 meter menuju permukaan laut. Berarti ke sini ya. Nah, ini tadinya ikan ada di sini, kemudian berenang nih sejauh berapa? 150. Maka posisi ikan itu sekarang berada tadinya di negatif 800. Kenapa negatif? Karena di bawah permukaan laut. Kemudian berenang sejauh, karena dia menuju ke permukaan laut berarti ditambah ya 150. Sama dengan 650 meter. Masih di bawah atau udah di atas permukaan laut? Masih ya, masih di bawah permukaan laut. Ini negatif ya, negatif 650 meter. Artinya ikan itu masih berada di bawah permukaan laut, berarti yang C. Seperti itu. Kemudian nomor 14, suhu di atas kulkas sebelum dihidupkan itu 20. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 29 derajat. Setelah dihidupkan, suhunya turun 3 derajat setiap 5 menit. Setelah 10 menit, suhu di dalam kulkas adalah titik-titik. Oke, sekarang untuk mengerjakan soal seperti ini boleh satu-satu, boleh setiap 5 menit dihitung boleh, atau langsung juga boleh. Sekarang coba perhatikan, di dalam kulkas itu suhunya 29 derajat Celcius. Kemudian suhunya turun, kalau turun berarti berkurang ya, berkurang 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berarti 5 menit pertama turun 3 derajat. 10 menit, berarti kalau 10 menit turunnya berapa? Turunnya 6 derajat. 6 derajat Celcius. Kayak berarti dari 29 jadi tadi 29 derajat turun, berarti berkurang ya. Berkurang 6 derajat Celcius. Artinya suhu sekarang adalah 23 derajat Celcius. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 15.
Krisna memiliki 7 lembar uang 50 ribuan. Ia hendak membeli tiket bioskop seharga 35.000 per lembar. Banyaknya tiket yang dibeli Krisna adalah, coba perhatikan, uang Krisna berapa? Uang Krisna itu ada 7 lembar 50 ribuan, berarti 7 lembar kalikan 50.000 sama dengan 350.000 rupiah. Kemudian mau dibelikan tiket bioskop seharga 35.000 nih satu lembarnya. Berarti berapa tiket yang bisa dibeli? Tiket yang dapat dibeli sama dengan uangnya si Krisna, berarti 350.000 dibagi dengan tiket bioskop satunya berapa? 35.000. Hasilnya adalah 10 tiket. Atau yang B. Yang nomor 16 FPB KPK bisa ya. Untuk mencari FPB dari 24, kalau difaktorkan jadi berapa nih? Boleh pakai pohon faktor, boleh menggunakan cara yang kotak-kotak itu juga boleh, bebas. Nomor 16, 17, 24, 2 dibagi 2, 12, dibagi 2 lagi, 6 dibagi 2, 3. 36 bagi 2, 18 bagi 2, 9 bagi 3, 3. Yang 72 bagi 2, 36 dibagi 2, 18 dibagi 2, 9 bagi 3, 3. FPB berarti dicari ini 2 pangkat yang 24, nomor 16 ya. 24 itu 2 pangkat 3 dikalikan 3. 36. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. 72. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Sorry, ini pangkat 2 ya. Pangkat 2. Oke, berarti FPB-nya, FPB faktor persekutuan terbesar yang kita cari adalah pangkat yang terkecil. Coba FPB sama dengan 2 pangkat berapa yang paling kecil? 2 pangkat 2. Oke, tulis 2 pangkat 2. 3-nya kalikan 3 ya. 3 pangkat yang terkecilnya, ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 2. Berarti pangkat 1 yang terkecil. Sama dengan 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? 12. Oke. Tentukan KPK sekarang. Dari 32, 48, dan 80. Coba perhatikan 32 bagi 2. 16 bagi 2. 8 bagi 2. 4 bagi 2. 2. 48. 2. 24 bagi 2. 12 bagi 2. 6 bagi 2. 3. 80 bagi 2. 40 bagi 2. 20 bagi 2, 10 bagi 2, 5. Artinya, nomor 17 itu 32 faktornya itu 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. 48. 2-nya pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4, 3-nya ada 1 kali 3. 80. 2 pangkat 4 kalikan 5. Sekarang untuk mencari KPK kelipatan persekutuan terkecil. Tapi yang kita cari adalah bilangan yang pangkatnya terbesar. KPK 2 nih, ada 2. 2 paling besar 2 pangkat 5. Kita kalikan dengan bilangan yang lain. Kali 3 kali 5. Yang pangkatnya terbesar. Karena ini 3 itu paling besar, ya 3. Ini 5 terbesar, ya 5. Gitu.
Atau 2 pangkat 5 itu 32 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Hasilnya dihitung ya, nanti hasilnya berapa. Ini sama dengan 480. Oke, jawabannya yang D. Kemudian nomor 18, negatif 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2. Nomor 18. Negatif 2 pangkat 3 itu kalau yang bisa cepat, ini negatif dipangkatkan 3, berarti negatif lagi ya. 2 pangkat 3 8, berarti jadi negatif 8. Tapi kalau yang bingung, boleh dijabarkan negatif 2 pangkat 3 itu kalau dikuadratkan, dipangkatkan 3, jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Oke. Hasilnya adalah negatif 2 kali negatif 2, 4. 4 kali negatif 2, negatif 8. Kemudian 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? 16. Artinya negatif 2 dipangkatkan 3 itu negatif 8. Ditambah 4 kuadrat tadi berapa? 16. Sama dengan 8. Positif ya. Negatif 8 ditambah 16 itu positif 8. Karena lebih besar yang 16. Betul. Sekarang nomor 19. Yuk. Bentuk sederhana dari negatif 9 pangkat 5 dikali negatif 9 pangkat 8. Coba perhatikan. Ini basisnya udah sama nih. Negatif 9, ini juga negatif 9. Ini ada dikali nih. Kemarin harus ingat kalau ada A pangkat 2 dikalikan A pangkat 3 itu hasilnya A pangkat 2 ditambah 3. Kalau dibagi A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 hasilnya A pangkat 3 dikurang 2 gitu ya. Nah ini berarti negatif 9 pangkat 5 dikalikan negatif 9 pangkat 8 itu jadi negatif 9 pangkat 5 ditambah 8 sama dengan negatif 9 pangkat pangkat 13. 20. Nomor 20. Bumi yang kita pijak memiliki massa kira-kira sekian ton. Notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah nih. Coba perhatikan. Ini kalau kita jadikan ke 10 pangkat 10. 10 pangkat 10. 1, 2, berarti di belakang komanya harus ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 5, 9, 7, 6. Nah, 9, 10 ya. 5.976 kali 10 pangkat 10. Kalau mau dijadikan ke dalam 10 pangkat 12. 10 pangkat 12. Tadi 10 itu sampai sini ya. 11, 12 berarti tinggal maju 2. Jadi 59,76. Udah ketemu ya berarti jawabannya ini. Seperti itu. Nah, ini ada soal uraian. Ada soal uraian negatif 3 ditambah sekian, 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 dibagi sekian, sekian, sekian. Coba perhatikan, ini ada negatif 3, Ibu tulis dulu negatif 3, ditambah yang di dalam kurung silahkan dikerjakan terlebih dahulu. 8.284 dikurang terlebih dahulu dengan 7.284. Hasilnya adalah 1.000. Dibagi, ini ternyata dalam kurung juga, Bu. Oke, berarti silahkan dikerjakan dulu yang ini. Oh, ini nggak ada
Ini harusnya tidak ada ya. Ini tidak ada di belakang. Negatif 64 ditambah 9. Hasilnya adalah ditambah 59. Hasilnya adalah 5. Negatif atau positif? Negatif 5. Sama dengan yang dicari yang mana dulu? Pembagian, betul. Berarti negatif 3-nya ditulis ulang. 1000 dibagi dengan 5 adalah 200. Tapi bentuknya negatif. Karena ini positif, dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Kemudian hasil akhirnya adalah negatif 203. Betul. Kemudian yang B, 51 dibagi dengan 15 ditambah 2 tambah dengan 16 dikalikan 5 dikurang 2. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah ini Bu, ada dalam kurung. Oke. Ada lagi? Ini Bu, di dalam kurung. Betul. Tapi ini ada perkalian nih di dalam kurungnya. Berarti ini yang kita dulukan. Yang ada di dalam kurung ada perkalian. Oke. Ibu tulis kembali 51 dibagi dengan 15 ditambah 2, 17 ditambah dengan ini di dalam kurung ini apa nih? 16 dikali 5, 80 dikurang 2. Ini masih di dalam kurung. Sama dengan 51 dibagi 17 ditambah 78. Oke. Di sini ya. Oke, 51 dibagi 17 berapa? 3 ditambah 78 sama dengan 81. Nomor 2 kemudian. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar dinilai 4. Oke, salah negatif 1 tidak dijawab itu nilainya 0. Dari 40 soal yang diberikan, ada 40 soal. Diketahui 40 soal. Rini berhasil menjawab benar 31. Benarnya 31. Kemudian salahnya belum ada salahnya. Yang sudah ada tidak dijawab. Yang tidak dijawab ada 6 soal. Berarti yang salah dia menjawab berapa yang salah? Seluruhnya ada 40 soal. Dia benarnya 31 berarti dikurang 31, tidak dijawabnya 6. Artinya yang jawabannya salah adalah ya benar, ada 3 soal. Sekarang tinggal kita kalikan nih. Kalau benar itu mendapat nilai 4, berarti dikali 4. Salah dikali dengan negatif 1. Tidak dijawab dikali dengan 0. Sekarang kita jumlahkan. 31 kali 4. 124. 3 dikalikan negatif 1, negatif 3. 6 kali 0, 0. Jadi ini dijumlah nih. Jadi skornya adalah 124 ditambah negatif 3 ditambah 0 sama dengan 121. Betul. Nomor 3, Bu Silvi memiliki 28 karung beras, 56 jerigen minyak sayur, dan 84 bungkus gula pasir. Ia akan menyumbangkan ke posko korban gempa Lombok dengan setiap paket berisi semua jenis sembako sama banyak. Jika setiap posko menerima 1 paket, berapa banyak posko yang menerima sumbangan dari Bu Silvi? Berarti kita harus mencari FPB dari 28, 56, dan 84. Coba kita cari. 28 bagi 2, 14 bagi 2, 7. 56 bagi 2, 28 bagi
2. 14 bagi 2, 7. 84 dibagi 2, 42 bagi 2, 24. 21 bagi 2, tidak bisa, bagi 3, berapa? 7. Oke, ini 2 kalikan 2 pangkat 2 kali 7. Yang ini 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 7. Yang bawah 2 pangkat 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 kalikan 3 kali 7. FPB-nya. FPB-nya berarti 2 pangkat, berapa nih? Yang paling kecil, pangkat 2 kalikan, yang sama lagi apa nih? 7. Oke, berarti sama dengan 4 kali 7, berapa? 28. Jadi, banyak posko yang menerima sumbangan dari Bu Silvi adalah 28 posko, seperti itu. Oke, nomor 4, Aldi mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Siva dan Dinda mengunjungi perpustakaan masing-masing setiap 10 hari dan 12 hari sekali. Jika pada tanggal 19 Juli 2019 mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, tanggal berapa mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Ini nomor 5 ya maksudnya. Oke. Sekarang coba perhatikan yang Aldi itu 10, Aldi itu 6, kemudian Shiva itu 10, Dinda 12. Nah, kapan mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Berarti untuk carinya mencari KPK. Coba cari 6, berarti 2 kali 3, 10, 2 kali 5, 12, 2, 6, 2, 3. 2 kalikan 3, yang 6, yang 10, 2 kali 5, 12, 2 pangkat, ada berapa nih 2-nya? 1, 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Kita lanjut KPK. KPK sama dengan, yang sama dulu nih, 2, 2, 2, berarti 2. Ingat, KPK berarti cari pangkat yang paling besar. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Berarti yang terbesar 2 pangkat 2. Kemudian ada lagi yang lain, ada Bu, 3. Oke, berarti kali 3. 3-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Kemudian 5-nya, ya 5 aja. Sama dengan 2 pangkat 2, 4 kalikan 3 kali 5. Berapa tuh? 5 kali 4, 20, 20 kalikan 3. 60 hari lagi. Jadi, setelah 19 Juli, itu 60 harinya lagi, itu tanggal berapa? Oke, coba perhatikan. 19 Juli, Juli itu kan 30 hari, berarti yang bulan Julinya, menghabiskan bulan Juli itu 31 dikurang 19, berapa? Ya, 22 hari lagi. Kemudian Agustus ada 31 hari juga. Berarti ini udah berapa? 53. Ini 53. Berarti kalau kita mau cari 60 hari lagi, berarti ditambah Septembernya berapa? 60 dikurang 53 sama dengan 17. Jadi
Jadi, mereka akan mengunjungi perpus bersama lagi pada tanggal 17 September 2019. Seperti itu. Lanjut yang terakhir nih, soal terakhir, soal gampang. 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 6. Yang A Ibu tulis di sini ya, ada 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 6. Dipangkatkan lagi 5. Ingat, kalau ini basisnya udah sama-sama 7, ini dibagi nih. Berarti pangkatnya dikurang. 7 pangkat 9 dikurang 6, ini dipangkatkan lagi 5. Jadi 7 pangkat 9 dikurang 6. Berapa? 3. Dipangkatkan lagi 5. Ingat, kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Sama dengan 7 pangkat 15. Betul. Yang B juga sama. Yang B 15 pangkat 10 dibagi 15 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 dikali 15. Kalau 15 saja artinya 15-nya pangkat 1. Betul. Coba ini ada pangkat-pangkat lagi nih. Berarti ini kita selesaikan dulu ya. 15 pangkat 10 dibagi dengan 15 pangkat 4 kali 3 dikali 15 pangkat 1. Sama dengan 15 pangkat 10 dibagi 15 pangkat 12 dikalikan dengan 15 pangkat 1. Coba ingat, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. 15 pangkat 10 dikurang 12 dikali 15 pangkat 1. 15 pangkat sebentar. Karena nggak muat, jadi Ibu taruh sini ya. Sama dengan 15 pangkat negatif 2 dikali 15 pangkat 1. Nih, dikali nih, berarti pangkatnya ditambah. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan 15 pangkat negatif 1. Selesai. Seperti itu anak-anak. Nanti kalau masih belum paham, coba diulang-ulang lagi. Kalau masih belum paham juga boleh tanya ke Ibu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk ujian hari Selasa.